Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, saya mendapat pertanyaan begini. Pak, saya adalah seorang pria dan saya bermaksud untuk beristri lebih dari seorang. Ya. Bagaimana prosesnya? Apakah bisa saya lakukan? Nah, kawan-kawan semuanya, tidak usah khawatir sebenarnya. Kalau Anda memiliki keinginan untuk beristri lebih dari seorang, dibolehkan kok. Tetapi patuhilah apa yang menjadi aturan dari hukum positif di negara kita. Ya. Kalau kita lihat dalam PP nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, kita mulai dari pembahasan bab 8 yang berjudul beristri lebih dari seorang. Di pasal 40 dikatakan begini. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Artinya apa? Artinya seorang suami atau pria dibenarkan kok sebenarnya untuk beristri lebih dari seorang. Tetapi dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan. Nah, kalau nanti sudah diajukan ke pengadilan, maka hakim ya sebagai pemutus di pengadilan tersebut akan memeriksa ya, satu, ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi. Jadi bukan jangan asal kawin-kawin saja gitu ya. Nah, ada ya. Pertama adalah bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dua, bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga adalah bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. Itu alasannya. Jadi jangan alasan tabrak-tabrak sana sini gitu. Nah, ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Jadi istri yang sebelumnya itu harus memberikan persetujuan. Ya. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Nah, ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan satu, surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja. Jangan sampai nanti niatnya untuk menikah lebih dari seorang, sementara kemampuan ekonominya sangat terbatas, bahkan menzalimi ya siapa-siapa yang nanti akan menjadi anak dan istri dari seorang suami tersebut. Surat keterangan pajak penghasilan, surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Berikutnya adalah ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Nah, ini masih ada 3 pasal yang menarik ini teman-teman semuanya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan mengenai hal-hal tersebut yang sudah saya sampaikan, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Maksudnya istri yang sudah sah sebelumnya. Pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Jadi artinya seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang haruslah dapat izin dari pengadilan, tidak hanya tabrak sana tabrak sini saja begitu Pak ya. Nah, wah yang penting saya sudah ada perempuan yang mau ya, apalagi istri saya juga tidak mengizinkan, tapi saya pengen begitu ya, nggak boleh. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang suami
yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan. Nah, teman-teman semuanya, tolong ini diperhatikan, jangan sampai nanti ya mungkin Anda berniat baik ya beristri lebih dari seorang, tetapi ternyata itu menimbulkan persoalan baru bagi diri Anda sendiri. Demikian ya teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan hal-hal lain yang terkait dengan hukum perkawinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.